Semua sampah yang dijual itu per kilogram ya. Jadi minimal 1 kilogram, dan ini rincian harga per kilogramnya. Lalu rincian harga produk daur ulang sampah seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, itu tikar plastik sebesar 50.000, keranjang dan tas 40.000, pot tanaman 5.000, make up pouch 35.000, batu bata 1.000 per buah, biji plastik 50.000 per kilogram, pupuk kompos 10.000 per kilogram. Lalu tempatnya di Jalan Kiai Haji Zainal Mustafa nomor 327 Tugu Jaya, Kecamatan Cihideng, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Promosi dilakukan dengan mengkampanyekan semboyan merubah dunia dimulai dari genggaman. Lalu dilakukan secara offline dan online seperti yang tadi dijelaskan sebelumnya. Offline itu melalui edukasi, sosialisasi, edukasi kepada masyarakat. Sedangkan melalui online itu dengan memanfaatkan media teknologi informasi dan komunikasi, media informasi. Lalu untuk secara online nantinya setiap konten, story, dan postingan yang memperkenalkan trustbin.com itu akan ada link, melampirkan link untuk menuju ke website agar masyarakat lebih mudah menggali informasi tentang trustbin.com. Lalu Google Play Store memudahkan masyarakat untuk menginstal aplikasi. Analisis pesaing. Sini saya mempunyai banyak pesaing ya, sebenarnya kompetitornya banyak, tetapi mengambil contoh 2 pesaing. Yang pertama dari e-recycle. Kelebihannya dia hanya menerima sampah plastik ya. Lalu aplikasi dapat menimbang sampah secara langsung dan men-scan sampah plastik untuk membedakan jenis dari sampah plastik tersebut. Pembayaran sampah berupa uang dapat dibayar langsung atau ditransfer. Lalu sampah yang akan dijual harus dipilah atau disortir terlebih dahulu. Layanan penjemputan sampah ke rumah masyarakat. Lalu layanan mencakup wilayah kota besar, diantaranya DKI Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Bekerja sama dengan mitra atau bank sampah dan pengepul. Terdapat reward yang dapat didonasikan kepada LSM yang telah bekerja sama. Nah, tapi kelemahannya bagi kami, mungkin untuk bagi e-recycle kelebihan ya, hanya menerima sampah plastik, tetapi bagi kami itu merupakan kelemahan. Lalu yang kedua ada Octopus, sama menerima sampah anorganik, hanya menerima sampah anorganik atau sampah plastik. Lalu sampah popok bekas, sampah kaca, layanan penjemputan sampah, pembayaran sampah berupa poin yang dapat ditukarkan menjadi voucher yang dapat digunakan untuk berbelanja. Layanan mencakup wilayah Bandung, Cimahi, dan Bali. Fitur aplikasi yang terdiri dari konsumen, pelestari, dan checkpoint. Co-founder sekaligus brand ambassador Hamish Daud. Nah, dan kelemahan bagi kami dari Octopus ya hanya sampah yang mereka terima atau yang dapat dijual ke Octopus ini berupa sampah anorganik. Saluran distribusi. Jadi untuk saat ini wilayah pemasaran trustbin.com di antaranya Kota Bandung, Tasikmalaya, Ciamis, dan Banjar. Bekerja sama dengan bank sampah atau pengepul lainnya berada di wilayah tersebut. Sehingga pelayanan penjemputan sampah disesuaikan dengan jarak antara rumah masyarakat dan tempat bank sampah atau pengepul terdekat. Sedangkan untuk proses jual beli produk daur ulang sampah plastik tidak ada batasan wilayah tertentu, artinya dapat dipasarkan secara menyeluruh ke wilayah Indonesia, karena kami memanfaatkan aplikasi kami, lalu memanfaatkan jasa pengiriman untuk mengirimkan produk yang dibeli oleh masyarakat. Produksi sampah anorganik menjadi produk daur ulang ya, sudah dijelaskan
menjadi produk kerajinan dan biji plastik. Nah, untuk biji plastik akan dijual ke perusahaan yang memproduksi alat rumah tangga seperti sapu, pengki, dan lain-lain. Dan untuk produksi sampah popok menjadi produk daur ulang berupa batu bata yang kemudian juga akan dapat dijual. Untuk analisis produksi, ini proses produksinya. Jadi misalkan nasabah menjual sampah melalui aplikasi dan memilih metode pembayaran setelah terverifikasi oleh driver. Nah, setelah mau menjual sampah ya melalui aplikasi, lalu nanti sampah akan dijemput oleh layanan penjemputan atau fast tracking. Nah, driver akan melakukan verifikasi kalau sampah telah diterima. Setelah driver melakukan verifikasi, maka nanti nasabah dapat memilih pembayaran mana yang dia inginkan gitu. Lalu sampah tiba di bank sampah, diterima oleh produk departemen, lalu dilakukan proses penyortiran sampah dan proses pengelolaan sampah. Lalu nasabah menjual sampah langsung atau nasabah yang menjual sampah langsung ke bank sampah gitu ya. Nah, sama dia juga dapat memilih metode pembayaran yang dia inginkan. Lalu nanti sampah akan diterima oleh produk departemen, lalu akan dilakukan penyortiran sampah dan sama akan dilakukan proses pengelolaan sampah. Nah, proses penjualan produk daur ulang sampah melalui aplikasi, melalui e-commerce, melalui media sosial kami. Dan untuk daur ulang biji plastik ya, produk daur ulang sampah berupa biji plastik kami jual ke pabrik. Tanggung jawab departemen, untuk teknologi dan operasional departemen bertugas dalam bertanggung jawab dalam pengembangan aplikasi dan pemeliharaan mesin, pemeliharaan peralatan. Produk departemen yang bertanggung jawab terhadap semua tugas yang berkaitan dengan produk, dimulai dari menerima sampah, mengumpulkan, mensortir, mengolah, dan hingga mengemas produk ya. Lalu marketing departemen merupakan departemen yang bertanggung jawab dalam mengembangkan pasar dan usaha serta mengatur strategi pemasaran dan promosi. Tracking departemen yang bertugas dan bertanggung jawab terhadap pelayanan penjemputan sampah dan pengiriman produk daur ulang. Administrasi merupakan bagian yang bertanggung jawab dalam mengatur proses penjualan, pembukuan, dan lain-lain. Bahan baku dan penggunaannya. Jadi bahan baku yang kami gunakan adalah sampah yang tadi kami beli dari masyarakat ya. Kemudian kami akan olah dengan menggunakan mesin khusus menjadi suatu produk daur ulang, yang kemudian produk daur ulang tadi kami jual kembali melalui aplikasi e-commerce kami dan melalui media sosial kami. Kapasitas produksi untuk periode Desember ini, kami mentargetkan dapat mengumpulkan sampah dari semua jenis banyak 1.000 kg per bulan. 2.000 kg per bulan, dengan mentargetkan produksi ya suatu produk itu untuk produk kerajinan 10 buah, batu bata 100 buah ya, yang telah dijelaskan di atas gitu, dijelaskan sebelumnya. Rencana pengembangan produksi itu dengan peningkatan edukasi kepada masyarakat, lalu peningkatan dalam pelayanan penjemputan sampah, peningkatan keunikan produk daur ulang sampah, penambahan fitur pembayaran sampah yang berupa tabungan dapat diambil 3 bulan sekali, lalu penambahan SDM, teknologi dan mesin guna memaksimalkan proses pengelolaan sampah, dan penambahan produk. Analisis sumber daya manusia. Yang pertama, analisis kompetensi SDM. Untuk yang pertama, Departemen Administrasi, Pendidikan dan Keahlian minimal S1 untuk jurusan ekonomi atau sederajat, lalu mampu mengoperasikan software Microsoft dengan baik, mampu mengoperasikan sistem informasi atau tools yang digunakan dengan baik, memahami proses pembukuan dengan baik, komunikatif, dan teliti. Untuk pengalamannya, memiliki minimal 1 tahun pengalaman dalam bidang tersebut. Lalu untuk marketing, minimal S1 jurusan ekonomi bisnis, akuntansi atau sederajat, mampu membuat konten media sosial menjadi nilai tambah, komunikatif, dan teliti.